Halo, selamat siang adik-adik mahasiswa. Selamat siang, Pak. Siang, Bapak. Siang, Hei, Pak. terima kasih atas responnya. Jadi saya sudah mendengarkan suara-suara emas kalian. Jadi adik-adik mahasiswa, hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Ya, kita sudah mau mendekati ujian akhir semester, yang dimana ujian akhir semester itu ada di pertemuan ke-16. Kita memasuki pertemuan ke-13, kita lanjutkan ke dalam materi tentang kredit dan pembiayaan. Di akhir perkuliahan nanti saya akan menitipkan satu tugas ya berkaitan dengan kredit ini. Jadi tolong dapat disimak dengan baik materinya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan saja ya. Walaupun di dalam pengajaran saya, dalam tiap slide-nya kalian ingin bertanya, dipersilakan saja. Tetapi kalau tidak ingin bertanya, jangan dipaksakan untuk bertanya ya, karena bertanya ataupun tidak bertanya itu tidak mempengaruhi nilai ya. Ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan kalian saja. Oke? Ya, adik-adik mahasiswa, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ini saya sudah perbesar gambarnya. Jadi adik-adik mahasiswa, kita kembali lagi. Ini mata kuliahnya hukum perbankan. Dan materinya kredit dan pembiayaan. Pertemuan ke-13. Dosennya masih kami, ya Profesor Dr. Jonas Ibrahim Kusasi, dan saya sendiri Imadi Aditya Mantara Putra. Dan di pertemuan ini saya yang mengisi kelasnya. Ya, oke, saya next slide. Dalam pertemuan ini kita ada 3 topik bahasan. Yang pertama itu ada pengertian kredit dan pembiayaan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang namanya kredit dan pembiayaan, kemudian tujuan dan fungsi kredit, kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip pemberian kredit. Jadi ketiga topik bahasan inilah yang akan kita bahas bersama, yang tentu mudah-mudahan dapat kalian mengerti dengan baik, karena materi ini sudah saya persiapkan dengan sederhana sekali agar kalian lebih mudah mempelajarinya. Ya, oke, next slide. Nah, ini ada ya, jadi salah satu buku kami. Jadi ada bukunya dari Prof. Johannes bersama Ibu Ana Agung Sagung Laksmi Dewi dan juga saya sendiri yang berkaitan dengan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit. Jadi kalau melihat materi yang dibawakan hari ini adalah mengenai kredit dan pembiayaan, saya rasa buku ini ada relevansinya terhadap materi jika kalian ingin mengembangkannya lebih dalam pengetahuannya begitu ya. Jadi dipersilakan kalau misalnya kesulitan mencari bukunya silakan cari saja saya ya, nanti saya bagikan mungkin 10 orang pertama saya berikan gratis. Kalau misalnya tidak ada yang datang, nanti saya sampaikan kepada kortinya, begitu ya adik-adik. Jadi tolong, kalau misalnya eh, kehabisan mencari buku ini, silakan cari saya. Oke, kita pertama akan membahas tentang pengertian daripada kredit. Jadi untuk dapat diketahui adik-adik bahwa kredit menurut asal mula dari kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu creder atau credo, yang artinya adalah kepercayaan. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka berarti mereka memperoleh suatu kepercayaan. Ya, jadi tolong dipahami. Jadi di dalam kredit ini ada yang namanya kreditur dan juga ada yang namanya debitur. Kreditur itu adalah yang memberikan suatu pinjaman begitu. Kalau yang debitur berarti yang memerlukan dana ataupun ingin mencari kredit. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Ya, kita kembali lagi ke dalam konteks kreditur dan debitur. Kalau kreditur itu pemberi kredit memberikan suatu kepercayaan terhadap seseorang atau dengan kata lain debitur. Kemudian kalau debitur
itu berarti dia mendapatkan suatu kepercayaan dari kreditur untuk mendapatkan suatu pinjaman atau kredit. Nah, begitu ya adik-adik ya. Jadi itu mengenai pengertian kredit. Kemudian yang menjadi dasar hukum daripada kredit ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, yakni pada pasal 1 butir 11 dan butir 12. Dalam pasal 1 butir 11 dijelaskan mengenai kreditnya. Ya, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi kalian bisa lihat di sini dalam kredit. Begitu juga dengan pembiayaan. Pembiayaan ini pengertiannya kurang lebihnya sama, tetapi saya memberikan suatu garis bawah bahwa di dalam kredit itu ada yang namanya pemberian bunga. Ya, nih kalian lihat kursor saya. Kemudian kalau dalam pembiayaan itu diperoleh dengan adanya imbalan atau bagi hasil. Kalau pembiayaan itu berkaitan dengan yang namanya prinsip syariah dalam perbankan. Ya, dalam minggu-minggu sebelumnya saya sudah ataupun Prof. Johannes juga sudah sempat menyinggungnya berkaitan dengan prinsip syariah. Ya, tetapi konteks kita dalam pertemuan ini kita hanya membahas secara umumnya saja. Ya, jadi kredit dan pembiayaan. Kalau kredit itu penyediaan uang dengan jangka waktu tertentu dan mendapatkan suatu hasil keuntungannya dari bunga. Kalau pembiayaan itu mendapatkan suatu keuntungannya dari imbalan atau bagi hasil ataupun yang termasuk dalam prinsip syariah. Itu seperti apa itu namanya musyarakah, kemudian mudarabah. Itu ya. Saya next. Baik, di dalam kredit dan pembiayaan ada 3 hal yang harus diketahui. Ya, yang pertama kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dinilai yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya bank memberikan kredit untuk pembelian rumah atau pembelian mobil. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan penerima kredit atau debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit di mana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan imbalan atau bagi hasil. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan pembiayaan, kalau pembiayaan itu berkenaan dengan prinsip syariah karena dia berkaitan dengan imbalan ataupun bagi hasil. Begitu. Jadi ketiga hal inilah yang patut diketahui ketika kita mempelajari kredit ataupun pembiayaan. Dan untuk dapat diketahui pula dalam poin kedua berkaitan dengan kesepakatan antara bank atau kreditur. Antara kreditur dengan debitur dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Jadi untuk kalian ketahui, akad kredit itu adalah pertemuan ya, pertemuan antara para pihak, baik itu pihaknya itu ada dari pihak bank, kemudian ada dari nasabah, kemudian ada notaris, kemudian ada staf notarisnya, begitu ya. Jadi seperti kita ketahui kalau berbicara mengenai praktiknya ataupun berbicara mengenai kenyataannya, jadi saya dapat sharing sedikit. Kebetulan dulu sempat menjadi praktisi perbankan ya adik-adik. Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu perjanjian kredit, itu eh, pihak bank itu menyediakan tempat di bank, di mana itu mempertemukan antara nasabah dengan pihak bank dan juga notaris yang ada di sana.
Jadi untuk waktu yang ditentukan itu tentu ditentukan oleh kesepakatan bersama kapan keinginan daripada nasabah itu mencairkan suatu kreditnya, tetapi juga dapat dilihat terlebih dahulu apakah seorang nasabah tersebut dapat dinyatakan layak untuk mendapatkan suatu kredit. Ya, karena tidak setiap nasabah itu dapat mendapatkan kredit secara langsung. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh bank untuk mengetahui apakah kredit tersebut layak atau tidaknya diterima oleh nasabah, begitu ya adik-adik. Kemudian saya next slide. Tujuan kredit. Ya, kita lihat bersama di sini. Tujuan kredit itu adalah yang pertama mencari sebuah atau suatu keuntungan. Pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan nasabah ini penting untuk kelangsungan hidup bank dari kemajuan usaha nasabah. Jadi tujuan daripada kredit ini adalah mencari keuntungan. Tidak hanya keuntungan bagi pihak bank, tetapi juga keuntungan bagi si debiturnya ataupun yang ingin memperoleh suatu kredit. Begitu ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, tujuan kredit yang kedua adalah membantu usaha nasabah. Membantu usaha nasabah di sini maksudnya membantu usaha yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja, sehingga debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Pada intinya adalah pengembangan dari usaha dari setiap nasabahnya. Kemudian tujuan kredit yang ketiga itu adalah membantu pemerintah. Oh, ternyata dengan keberadaan kredit ini tidak hanya memberikan suatu keuntungan dan juga mengembangkan usaha daripada nasabah, tetapi juga membantu pemerintah. Yang dalam hal ini adalah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin banyak pengusaha yang dapat berkembang. Sehingga mendukung pembangunan di berbagai sektor yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Oh, ternyata pada intinya membantu pemerintah itu adalah berkaitan dengan pajak. Jadi meningkatnya pembayaran pajak dari pengusaha-pengusaha yang ada, yang tentu memperoleh kredit dari pihak bank. Kemudian yang terakhir adalah membantu masyarakat. Semakin berkembangnya sektor real yang diusahakan oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kalian mengerti semakin berkembangnya sektor real itu apa? Adik-adik mahasiswa. Sektor real itu sama seperti kalau kalian keluar dari rumah, itu kalian bertemu banyak sekali ada yang namanya warung Madura. Nah, itu ya, warung Madura, kemudian warung-warung sembako lainnya. Jadi itulah yang disebut sebagai sektor real. Jadi dalam hal ini kredit juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang tergolong memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Begitu ya adik-adik ya. Yang tentu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kita jika berbicara mengenai bank, jadi secara filosofinya bahwa bank itu merupakan suatu lembaga keuangan yang dimana lembaga keuangan bank ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan menjadi suatu perantara keuangan atau disebut sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana yang lebih dan pihak yang memerlukan dana gitu ya. Jadi adik-adik supaya tidak lupa hakikat daripada bank begitu. Ya, ini tujuan kreditnya. Kita next slide. Jadi jika kita lihat simpulannya dari definisi kredit, transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah kegiatan jual beli
di mana pembayarannya akan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu, baik sebagian ataupun seluruhnya. Aktivitas kredit di atas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur. Jadi ini menurut pemahaman daripada kami ya dari Prof. Johannes dan juga saya mengenai transaksi kredit begitu ya adik-adik ya. Kita lihat berikutnya unsur-unsur dalam kredit. Jadi sebelum saya lanjut ini ke dalam unsur-unsur dalam kredit, adik-adik mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bisa saya lanjutkan terlebih dahulu, silakan. Kortinya mana ini? Mungkin atas nama Iwayan Purno, Antasa Wijaya. Silakan, Dik. Adik selaku Korti, apa ada yang ingin ditanyakan atau Mungkin sejauh ini tidak dulu, Pak. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. baik? Jadi satu orang mewakili yang lainnya ya, karena kita kelasnya kecil ini. Oke adik-adik, kalau begitu saya lanjutkan terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengenal yang namanya kredit ya, kemudian tujuan daripada kredit. Sekarang kita lihat dulu unsur-unsur dalam kredit. Sebetulnya unsur-unsur dalam kredit itu apa saja? Jadi ada 4 ya. Ada kepercayaan, ada waktu, ada prestasi, dan ada risiko. Berkaitan dengan kepercayaan bisa disimak bersama, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Jadi jika kita melihat ataupun mengetahui bersama kembali mengenai arti daripada kredit, yaitu berasal dari bahasa Yunani kreder atau credo, yang artinya adalah kepercayaan. Jadi di sini adanya keyakinan dari pihak bank atas suatu kewajiban yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana ataupun memerlukan kredit yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Jadi ada kepercayaan baik dari pihak debiturnya. Jadi pihak debitur itu mencari bank yang mana dia datang ke bank itu dengan unsur yang namanya kepercayaan ataupun trust begitu ya. Jadi ketika kita sudah memilih satu bank, misalnya kita ambil contoh bank BCA yang kita ambil. Jadi kita sudah datang ke bank itu sudah percaya bahwa bank itu akan memberikan kredit sesuai dengan yang kita inginkan lah begitu. Begitu juga dengan bank. Bank itu wajib menerapkan yang namanya prinsip mengenal nasabah ataupun prinsip pemberian kredit dalam hal untuk mengetahui bagaimana karakter daripada calon nasabah ataupun calon debitur ini apakah layak atau tidaknya mendapatkan suatu fasilitas kredit. Kemudian unsur kredit yang kedua yaitu waktu. Adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, di mana jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu telah disepakati bersama antara pihak bank dan debitur. Jadi adanya jangka waktu tertentu. Ya, pada intinya itu. Kemudian prestasi. Prestasi ini tentu yang namanya kewajiban, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan debitur berupa uang dan bunga ataupun imbalan. Jadi penentuan prestasinya di sini sesuai yang telah disampaikan tadi mengenai kredit dan pembiayaan. Jika di dalam kredit itu ada ketentuan mendapatkan suatu keuntungan bagi pihak banknya itu melalui bunga, ya. Tapi ketika kita berbicara mengenai kredit dengan dasar prinsip syariah, berarti kesepakatannya itu prestasinya adalah dapat ditentukan baik itu berupa bagi hasil atau menerima suatu imbalan dari pihak debitur begitu ya Dek ya. Kemudian resiko yaitu adanya risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut. Sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wan prestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan ataupun anggunan. Jadi untuk mengantisipasi yang namanya risiko di sini, biasanya jika kita melihat dalam praktiknya, itu
Kalau misalnya kreditnya di atas 5 juta, itu biasanya diadakan yang namanya jaminan ataupun agunan. Ya, untuk mengantisipasi yang namanya risiko-risiko dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabahnya. Ini unsur-unsur dalam kredit ya, yang pasti pada intinya ada 4, ada kepercayaan, ada waktu, ada prestasi, ada risiko. Kemudian kita lihat prinsip-prinsip pemberian kredit. Jadi di dalam prinsip-prinsip ini ada prinsip 5C, ada prinsip 5P, dan juga ada prinsip 3R. Kita lihat pertama ya adik-adik ya. Prinsip 5C terdiri atas watak ataupun karakter. Jadi C pertama itu adalah karakter. Karakter di sini itu memiliki arti, maksudnya adalah bank dalam memberikan suatu kredit itu harus mengetahui karakter daripada calon debitur ya atau calon nasabahnya. Bagaimana untuk mengetahui watak ataupun karakter daripada seorang nasabah ataupun calon debitur? Itu dengan penerapan yang namanya prinsip mengenal nasabah atau know your customer principles. Ya, yang dimana di sana bank bertatap muka secara langsung dengan nasabah ataupun calon debitur dan bertanya perihal pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Ya, jadi di sana akan diketahui bagaimana karakter daripada seorang nasabah. Kemudian yang kedua itu ada modal atau capital. Capital yang dimaksudkan di sini bank akan melihat ya. Jadi bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Ya. Jadi pada saat bank itu memberikan kredit terhadap terhadap nasabahnya. Jadi sudah tentu bank ini percaya bahwa modal kredit daripada nasabah ini akan mengembangkan usaha daripada nasabah dan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Yang pasti dalam hal modal atau capital ini adalah melihat kecukupan modal. Jadi untuk penentuan kredit yang akan diberikan oleh pihak bank itu jumlahnya berapa. Jadi ditentukan di sini. Begitu juga dengan kemampuan ataupun capacity ataupun kapasitas. Jadi di sini bank melihat kemampuan daripada calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan suatu laba ataupun suatu keuntungan. Jadi dalam hal penerapan prinsip pemberian kredit yang berkaitan dengan kemampuan ini, bank itu biasanya bertanya, ya, bertanya kepada calon debitur ini memiliki usaha apa, kemudian biasanya per bulannya mendapatkan keuntungan berapa, dan kerugiannya kira-kira sempat tidak mendapatkan kerugian dari usahanya tersebut untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam perjanjian kredit ini. Begitu ya, jadi kemampuan ini itu berkaitan dengan pengembalian kredit dari debitur. Kemudian ada C yang keempat itu condition of economic, jadi kondisi ekonomi. Bank dalam hal ini berusaha melihat kestabilan finansial daripada calon debitur. Jadi bank dalam memberikan suatu kreditnya itu tidak hanya langsung saja memberikan kredit ya, tetapi juga mengecek bagaimana kestabilan daripada finansial pelaku usaha ataupun calon debitur ini, begitu. Ya, kemudian C yang kelima itu ada kolateral atau jaminan. Jadi jaminan yang dimaksudkan di sini adalah jaminan yang berfungsi sebagai pelindung dari risiko yang terjadi dalam perjanjian kredit. Jaminan ini hendaknya melebihi jumlah daripada kredit. Ya, misalnya kalian ada meminjam kredit sejumlah 50 juta. Itu biasanya kita diperkenankan atau diperbolehkan
memberikan jaminannya itu jaminan BPKB mobil misalnya, ya BPKB mobil, tetapi BPKB mobilnya itu pun juga dilihat berapa harga mobilnya, begitu deh ya. Jadi setidaknya itu melebihi dari angka 50 juta. Misalnya harga mobilnya itu 65 juta, itu diperbolehkan saja. Begitu. Ya, kemudian kita lihat prinsip yang kedua. Prinsip 5P. Terdiri atas, itu yang pertama ada porti. Sorry ya, ini A-nya harusnya pakai O. Ada porti, penggolongan peminjam. Penggolongan peminjam di sini maksudnya adalah pengelompokan. Ya, pengelompokan ataupun klasifikasi antara klasifikasi debitur, maaf, ada klasifikasi debitur. Jadi ada debitur yang meminjam kredit itu golongannya mungkin yang rendah, kemudian ada yang sedang, ada yang tinggi. Biasanya penggolongan ini berkaitan dengan kebutuhan daripada calon debitur, ya, melihat dari prinsip 5C sebelumnya, begitu ya. Jadi setelah prinsip 5C-nya itu diketahui seluruhnya, baru kita dapat mengklasifikasikan nasabah ini dapat kreditnya itu golongan yang mana? Apakah golongan yang tingkatannya 5 sampai dengan 10 juta, kemudian ada 50 sampai dengan 100, kemudian ada 100 sampai dengan 500 juta. Jadi ada penggolongan peminjam. Kemudian tujuan ataupun purpose. Jadi di sini menganalisa yang namanya tujuan debitur dalam peminjaman kredit. Jadi dalam peminjaman kredit itu harus diketahui secara jelas ataupun secara pasti apa tujuan daripada debitur ataupun calon debitur ini meminjam kredit, begitu ya adik-adik ya. Jadi tanpa adanya tujuan ya tidak mungkin kredit itu akan cair. Kemudian kita harus mengetahui juga yang namanya sumber pembayaran atau payment. Jadi dalam hal ini menganalisa apakah bila dilakukan peminjaman kredit akan didapatkan kembali pengembalian kreditnya. Jadi sumber pembayaran ini harus dapat diketahui apakah nasabah ini hanya memiliki satu sumber utama untuk membayar kreditnya atau ada sumber-sumber lainnya. Jadi dicatat semuanya ataupun di record semuanya apa saja yang menjadi pekerjaan daripada calon debitur ini atau nasabah ini. Apakah dia memiliki usaha hanya satu ataukah memiliki usahanya dua, dan tidak menutup kemungkinan juga mengetahui apa pekerjaan daripada seorang nasabah jika sudah memiliki pasangannya, sudah menikah. Jadi kita juga wajib mengetahui dari pihak bank, wajib mengetahui apa pekerjaan daripada pasangannya, baik itu dari suami atau istrinya, ya. Jadi itu sumber pembayaran. Kemudian kemampuan memperoleh laba ataupun P berikutnya adalah profitability. Ini berkaitan dengan neraca keuangan dari calon debitur. Jadi sebelum kredit ini dapat diberikan oleh nasabah, jadi kita seperti yang sebelumnya berkaitan dengan prinsip 5C sebelumnya, yakni modal, kemampuan, ataupun kondisi ekonomi, ini berkaitan dengan profitability. Ya, yang artinya kita harus mengecek terlebih dahulu, pihak bank maksudnya mengecek terlebih dahulu bagaimana neraca keuangannya di setiap bulannya terhadap suatu calon debitur. Sorry. Oke, ada sinyal buruk. Tunggu sebentar. Nih ya, saya lanjut deh ya. Sudah terdengar ya? Terdengar. Sudah. Oke, saya lanjut. Ini berkaitan dengan prinsip 5C sebelumnya, yakni modal, kemampuan, dan kondisi ekonomi. Apa itu? Yakni neraca keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun calon debitur, calon nasabah yang ingin memperoleh kredit. Jadi pihak bank mengecek biasanya
bank itu di dalam praktiknya memohonkan kepada nasabah yang ingin mendapatkan suatu fasilitas kredit itu dapat mengeprint rekening koran. Nah, itu ya, rekening koran dari jenis usahanya. Jadi dicek di sana apakah itu grafiknya baik atau tidak baik gitu ya. Kemudian adanya perlindungan ataupun protection. Dalam hal ini harus adanya perlindungan dan jaminan atas yang dipinjam oleh debitur. Ini berarti berkaitan dengan jaminan perlindungan protection. Jadi pihak bank itu harus mengetahui jadi kolateralnya ataupun jenis jaminannya itu apa, apakah sudah sesuai dengan kredit, jumlah kredit yang akan dipinjamnya. Begitu ya. Kemudian kita lihat prinsip yang terakhir, ada prinsip 3R. Jadi terdiri atas hasil yang dicapai atau returns and returning, ada pembayaran kembali, repayment, dan kemampuan untuk menanggung risiko, risk bearing ability. Hasil yang dicapai ini maksudnya kemampuan mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan kepada debitur. Jadi hasil yang dicapai, prinsip ini diterapkan ketika nasabah sudah memperoleh kredit ya. Jadi nasabah ketika sudah mendapatkan kredit, jadi pihak bank melakukan suatu pengecekan terhadap nasabah tersebut. Jadi hasil yang dicapai setelah debitur tersebut memperoleh kredit itu apa? Nah, ya, begitu. Apakah sudah berkembang usahanya atau belum atau biasa-biasa saja? Karena ini berpengaruh terhadap jumlah kredit yang akan diberikan ketika kredit tersebut telah lunas, begitu ya adik-adik ya. Jadi apabila nasabah ini sudah melakukan pelunasan kredit dan ingin meminjam kredit kembali, jadi disinilah ada ketentuan yang harus dipenuhi, yakni hasil yang dicapai. Jadi bank sudah memiliki catatan tersendiri berkaitan dengan hasil daripada debitur, apakah jumlah kreditnya bisa ditingkatkan atau masih dimaksimalkan, misalnya maksimalnya adalah 15 juta, atau bisa ditingkatkan menjadi 25 juta, tergantung dari hasil yang dicapai oleh debiturnya tersebut. Kemudian pembayaran kembali ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. Jadi di sini juga dilakukan pengecekan di setiap bulannya apakah nasabah ini sudah melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau tidaknya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan risiko. Bagaimana kemampuan untuk menanggung risiko? Maksudnya di sini bagaimana nasabah jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, misalnya seperti keadaan kemarin kita dalam keadaan COVID-19, ya, jadi banyaknya pelaku usaha itu mengalami penurunan dalam mendapatkan suatu keuntungan dari hasil usahanya. Oleh karena itu, kemampuan ini juga menjadi suatu catatan bagi di dunia perbankan ataupun bagi pihak bank yang dimana untuk menentukan ke depannya apakah nasabah misalnya atas nama Aditya begitu ya, atas nama Aditya ini setelah melakukan pelunasan kredit ketika akan mengajukan kreditnya kembali apakah dia akan kita fasilitasi kembali kreditnya atau tidak, karena ini berkaitan dengan bagaimana seorang nasabah itu menanggung risiko. Risikonya adalah ketika ia tidak mampu membayar, apa yang akan ia lakukan? Ya tentu, yang pertama itu adalah itikat baik yang kita lihat ya dari seorang nasabah. Jadi nasabah seandainya menghubungi pihak bank, kemudian menanyakan apa yang harus dilakukannya. Karena untuk dapat diketahui juga berkaitan dengan kredit ini, itu di dunia perbankan itu ada yang namanya restrukturisasi. Jadi pemberian masa tenggang waktu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran kreditnya. Jadi ada pengajuan restrak, ya. Jadi ada pengajuan restrak kepada pihak bank apabila seorang nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran kreditnya akibat sesuatu hal yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya ataupun kondisi force majeure begitu ya, overmah
ataupun seperti yang kita ketahui kemarin adalah COVID-19. Begitu ya, adik-adik mahasiswa. Sebelum saya lanjut berkaitan dengan prinsip, sudah jelas adik-adik? Sudah. Baik, jika sudah jelas saya lanjut ya. Kebetulan. Ya, ini lagi sedikit slide-nya. Adik-adik, ini berkaitan dengan ciri khusus perjanjian kredit. Yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang, tolong digarisbawahi, adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Ya, cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara penarikannya. Kalian dapat pahami? Begini ya, saya berikan contoh supaya lebih jelasnya. Jadi berkaitan dengan perjanjian kredit bank, kalau misalnya kredit tersebut telah disetujui oleh pihak bank, kemudian nasabahnya juga setuju mengenai hak dan kewajibannya, jangka waktu dan lain sebagainya, itu sudah disetujui dan sudah akan cair kreditnya, dan ketika kredit itu akan cair, dia itu akan masuk ke rekening daripada nasabah. Ya, jadi kredit itu masuknya ke rekening langsung ke rekening nasabah. Jadi dia tidak diberikan secara tunai. Karena apa? Karena ada aturan itu di peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan kredit perbankan begitu ya, Adik ya. Nanti coba kita pelajari bersama. Yang pasti kredit bank itu perintahnya adalah pemindah bukuan. Ya. Jadi ketika kreditnya sudah cair, dia dipindah bukukan ke dalam rekening nasabah. Kalau kita ambil contoh lainnya, kalau misalnya kita di koperasi, kalau kita, ini yang dimaksudkan sebagai peminjaman uang biasa ya Dek ya, peminjaman uang biasa, perjanjian peminjaman uang itu seperti kita melakukan ataupun mencari kredit di koperasi. Begitu. Jadi dia tidak dibatasi dengan keharusan untuk pemindah bukuan dana tersebut. Jadi bisa kita tarik secara tunai, begitu deh ya. Kalau dia kita sampaikan kepada pihak daripada koperasi tersebut untuk ditransfer saja akan ditransfer begitu ya. Tetapi kalau perjanjian kredit bank itu wajib dia dipindah bukukan ke nasabah, ke rekening nasabah. Ya, karena itu terdapat dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia. Saya lupa nomornya, nanti kita cari bersama. Itu ya, Dek ya. Jadi itu yang merupakan ciri khusus dalam perjanjian kredit. Ya, kita lihat kesimpulannya. Ya, ini sedikit lagi nih. Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Ini sama seperti simpulan sebelumnya. Nah, ini ada satu tugas ya, Dek ya. Kepada seluruh mahasiswa yang hadir, ini ada 10 orang. Ya, kalau tidak salah ini di absennya ada 15 orang. Nanti tolong Korti disampaikan kepada 5 orang lainnya. Jadi tugas ini tugasnya sederhana ya adik-adik. Jadi kalian tinggal mencari satu kasus berkaitan dengan kredit yang bermasalah, ya baik itu kredit macet ataupun kredit yang tidak bisa dibayarkan atau terjadi overmah dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian kemas dalam sebuah portofolio ataupun kertas double folio maksudnya. Nanti silakan berikan analisa terhadap kasus tersebut. Jadi adik-adik mahasiswa itu mencari kasusnya, itu bisa mencari kasus di internet ataupun dari koran, dan usahakannya
karena kita tahun 2023, usahakan kasus-kasus terupdate-nya itu dari 5 tahun terakhir. Jadi kalian bisa mencari kasusnya itu dari tahun 2018 sampai dengan 2023 saat ini. Setelah itu kalian berikan analisa terhadap kasus tersebut. Ya, kalau kalian mau cari yang tampilannya sederhana boleh. Misalnya kalian cari kasus, misalnya kasus kredit macet di Bank BPR Lestari. Itu kalian silakan print, kemudian kalian lampirkan di double folio kalian, kemudian analisanya nanti tulis tangan di halaman berikutnya. Ya, jadi analisa itu berkaitan bagaimana siapa sebetulnya pihak-pihak yang ada di dalam kasus kredit macet tersebut, kemudian penyelesaiannya bagaimana, duduk perkaranya bagaimana, kemudian kalian berikan suatu komentarnya terhadap apakah dalam kasus tersebut putusannya sudah sesuai dengan yang diharapkan ataupun nilai keadilan atau belumnya, ya. Jadi kalian tidak hanya bisa mencari kasus di dalam internet ataupun dalam koran, kalian juga bisa mengecek dalam putusan MK misalnya, kalian kasus-kasus apa berkaitan dengan kredit bermasalah, begitu ya. Itu ada catatan kecilnya. Jadi tugas tulis tangan dan diupload dalam bentuk PDF pada e-learning Warmadewa yang telah disediakan. Jadi hard copy dikumpulkan pada pertemuan ke-14. Jadi minggu depan kita masuk pertemuan 14, soft copy-nya kalian upload, kemudian hard copy-nya tetap dikumpul ya untuk mengantisipasi jika e-learning-nya terjadi masalah. Jadi ada manajemen risikonya juga ya. Jadi hard copy-nya silakan tetap dikumpulkan. Dan jika misalnya ada kendala dalam 1 minggu ke depan ini, silakan dikonsultasikan kepada saya. Ya, adik-adik mahasiswa. Mungkin, wah, sudah slide terakhir. Jadi terima kasih, thanks, have a good lesson. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, tunggu saya stop share terlebih dahulu. Oke, wah terima kasih adik-adik masih tampil kameranya semuanya. Adik-adik mahasiswa, jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan 13 ini, kurang lebih kita sudah 1 jam bersama. Adik-adik mahasiswa dalam perjalanan pemberian materi ini mungkin masih ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Adik-adik diberikan peluang, dan apabila adik-adik malu, ya malu bertanya di dalam ruang kelas ini, dipersilakan. Kami selaku dosen kalian selalu menyediakan yang namanya ruang ataupun forum diskusi di dalam e-learningnya, nanti silakan ditanyakan. Ya, kami fasilitasi 24 jam. Ya, kalian kalau mau bertanya tentang materi hari ini, silakan ditanyakan di dalam e-learning jika ingin ditanyakan ya dalam e-learningnya. Ada adik-adik mahasiswa. Ada tidak? Oh, ini ada. Siapa tadi angkat tangan? Bisa langsung bicara, Dek. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Aimeswari dengan NPM 202110121240. Ya. Tadi di materi yang Bapak jelaskan ada materi terkait dengan unsur kredit, yaitu salah satunya adalah resiko yang untuk meminimalisir terjadinya debitur yang tidak bisa membayar hutang dengan pemberian jaminan atau agunan. Tapi saya pernah mendengar adanya kredit tanpa jaminan atau tanpa agunan. Apakah dan pertanyaan saya, kenapa bank itu mau memberikan kredit tanpa jaminan? Dan yang saya tangkap itu berarti jaminan atau agunan ini tidak merupakan syarat mutlak dari pemberian kredit ini, Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya saudari ataupun adik Dewa Agung Ayu Maheswari. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih sudah menyimak dengan baik juga ya, walaupun jam perkuliahan kita ini jam siang ya.
Jadi adik berkaitan dengan kredit, tadi dalam unsur-unsur kredit itu ada yang namanya risiko. Jadi risiko itu berkaitan dengan adanya kolateral ataupun jaminan ya. Begitu ya adik ya pada intinya. Dan yang menjadi pertanyaannya adik ini, kenapa bank itu ada yang memberikan kredit tanpa agunan begitu? Ya, kredit tanpa agunan itu biasanya adalah suatu program yang diberikan oleh pemerintah, begitu deh ya. Jadi ketika kita misalnya kredit tanpa agunan tersebut sedang diprogramkan oleh pemerintah, itu baik dari Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, begitu deh ya. Yang pasti program tersebut dilimpahkan kepada bank. Ya, jadi bank, kami punya program ini, silakan difasilitasi dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ataupun calon debitur tersebut begitu deh ya. Jadi kredit tanpa agunan itu biasanya adalah program pemerintah yang diberikan kepada bank-bank tertentu yang tentu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berkaitan dengan kredit tanpa agunan ini biasanya itu jumlahnya tidak lebih daripada 5 ataupun maksimal sekali 10 juta. Ya, jadi kredit kalau misalnya di atas 10 juta itu dipastikan sudah pasti ada yang namanya agunannya. Ya, jadi misalnya kreditnya 10 juta, ada 10.500.000 itu biasanya paling minim sekali itu jaminannya adalah BPKB motor begitu ya, Dik ya. Motor tahun 2020 misalnya itu bisa saja begitu ya. Kalau berkaitan dengan kredit tanpa agunan itu biasanya diberikan fasilitas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biasanya itu melalui bank-bank BUMN itu seperti BRI, seperti BNI, seperti Mandiri itu ya. Itu ya Adik Dewa. Sudah cukup Adik Dewa? Cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Adik-adik yang lain ada? Kalau tidak ada bertanya mengenai materi, mungkin ada mau bertanya tugas atau apa? Silakan. Kita punya 5 menit terakhir. Saya rasa sudah cukup jelas ya adik-adik ya. Kalau memang sekali lagi kami membuka ruang kembali, kalau memang misalnya masih ada keraguan ataupun pertanyaan, dipersilakan ya adik-adik bertanya melalui forum diskusi yang telah disiapkan dalam e-learning di pertemuan 13 ini. Baik adik-adik mahasiswa, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi untuk mengakhiri perkuliahan ini, saya mohon izin untuk screenshot ya sebagai bahan pengajaran pertemuan kali ini. Silakan adik-adik melihat ke kamera. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Senyum. Oke, baik. Ya, adik-adik mahasiswa, jadi demikian dalam pertemuan ke-13 ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya yang dikumpulkan di minggu depan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami sangat terbuka sekali ya, baik secara offline ataupun online. Ya, oleh karena itu saya tutup pertemuan 13 ini. Sekali lagi terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Matur suksema adik-adik.